Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini banyak yang komentar ya, kena koreksi bayar KWH untuk KWH-KWH yang subsidi. Jadi sebelumnya pernah saya ingatkan ya, buat yang pakai subsidi 450 VA ya, biasanya pemakaian jangan sampai melebihi 100.000. Karena jika lebih dari itu, maka kalian akan ditandai oleh PLN lah ibaratnya ya. Karena pemakaian kalian itu sudah tidak sesuai atau melebihi apa yang telah diberikan oleh PLN ya. Wajarnya berapa? Wajarnya 60.000 sampai 90.000-an lah. Kalau lebih dari itu kalian biasanya kena denda atau yang sekarang dinamakan koreksi bayar KWH ya. Dendanya macam-macam. Yang dulu itu tetangga-tetangga sekitar 1 jutaan. Kemarin ada yang kena yang komentar kena 1,3 juta, sekitar 1 juta sampai 1,3 juta ya. Jadi koreksi bayar ini penyebabnya ada dua ya. Satu yang bisa juga karena oknum yang pencatatannya itu diawur ibaratnya ya, pencatatannya diawur, atau yang kedua memang MCB kalian terlalu kuat atau kalian pakai MCB modif, jadi pemakaian kalian bisa melebihi dari 450 VA ya, seperti itu. Kita bahas untuk yang KWH token biasanya sudah dibatasi di pembelian token ya. Token kita kalau kita beli lebih dari misalnya 120.000 itu kita udah kena limit per bulannya. Kalau untuk tagihan itu ya ini sistemnya bisa kena koreksi bayar. Dan koreksi bayar itu kemarin ada yang bisa di DP terus bisa kena cicil. Jadi jika KWH kalian 450 VA ya, tiap bulannya itu habisnya 100.000 ke atas, itu adalah hal yang wajar jika kalian kena koreksi bayar atau kena denda ya. Karena apa? Karena pemakaian kalian itu kalau habisnya melebihi 100.000 itu sama dengan pemakaian yang pakai daya 1.300 ya. Jadi pemakaian kalian itu harus di bawah 100.000. Kalau di atas itu artinya ada kemungkinan kalian melakukan pencurian, bukan pencurian listrik ya, pencurian daya, yaitu disengaja ataupun tidak disengaja. Kalau disengaja biasanya pakai MCB yang dimodif lewat oknum ya, beli MCB biar nggak trip saat dipakai lebih dari 450 VA. Atau MCB kalian memang sudah tua, sudah rusak dan tidak bisa trip walaupun pemakaiannya banyak. Oleh karena itu kalian kena koreksi bayar, kena denda, akhirnya kalian yang rugi sendiri ya. Atau kita ada kerjasama oknum ataupun tidak sengaja ya, ada dua kemungkinannya. Atau bisa juga yang ketiga ya, yang saya sebutkan tadi, yaitu kalian mendapati petugas tidak mencatat KWH kalian. Itu saya pernah alami ya. Jadi saya itu kena tagihan minimal, kena 25.000 gitu beberapa bulan. Pas saat bulan selanjutnya saya kena 600-an ribu. Lah itu kenapa? Itu karena petugasnya tidak mencatat ya, tidak dicatat, akhirnya kena tagihan minimal, akhirnya mendol mburi. Nah, jika KWH kalian seperti itu, misalnya biasanya habisnya 50.000, terus tiba-tiba 150.000, nah, itu kemungkinan bisa juga karena tidak dicatat oleh pihak oknum petugas. Jadi akhirnya KWH-nya itu mendol mburi, terus kalian kena koreksi bayar. Nah, kasus yang terakhir seperti ini kalian bisa komplain ya. Kalau kesalahan bukan dari kalian, tapi tukang catatnya yang nggak mencatat tiap bulan, alias catatannya di karang-karang seperti itu ya. Jadi ada
ada kemungkinan ya itu memang kesalahan kita yang pemakaiannya melebihi limit dari PLN, atau memang kedua tukang catatnya yang nggak mencatat oknumnya. Jadi dirapel, akhirnya tagihan mendolburi, kita kena denda seperti itu ya. Jadi untuk membedakan itu resmi apa enggak, kalau resmi biasanya bayarnya langsung ke PLN atau lewat Indomaret, ada kode bayar seperti itu ya, enggak langsung ke orangnya. Kalau ke orangnya itu ke oknum. Biasanya kita bayarnya online ya untuk dendanya itu ya, dan bisa dicicil, bisa diajukan pencicilan untuk pengaduannya. Dan biasanya juga ada yang diganti KWH token. Kadang ada yang nggak kena denda tapi KWH-nya langsung diganti KWH token 450 VA. Oke, itu aja ya penjelasan tentang koreksi bayar. Jadi koreksi bayar itu terjadi karena pembangkakan tagihan listrik kita melebihi limit dari yang diberikan oleh PLN. Penyebabnya bisa tukang catat KWH-nya, oknumnya nggak mencatat, dirapel, atau bisa juga memang kalian melakukan kecurangan pencurian daya, atau kalian tidak sengaja mencuri daya. Tidak sengaja ya, karena apa? Karena MCB kalian rusak, terutama MCB tua-tua itu biasanya kuat-kuat. Itu aja ya, mungkin ada yang bisa ditanyakan, silakan ditanyakan bersama channel Danis Elektrik, solusi mudah listrik gratis. Sekian dulu, terima kasih, salam sehat, jangan lupa sholat bagi yang umat muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.